menjalani hari-harinya biasa aja. Ya tetap setiap hari kan pasti punya warna yang beda-beda aja. Kalau tanya saya belum ketemu ngobrol berdua sama Ocha gitu. Jadi saya harus ngobrol berdua dulu. Saya takut beda pengertiannya. Ya, jadi saya belum bisa ngomong apa-apa dulu. Kayaknya sekarang udah bukan saatnya kesana sih ya kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan kalau Ocha ini kan ungkapan ini ya kita pernah ada di usia mereka kan ya, kita pernah ada di usia mereka gitu. Makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Terus dia kan nggak bisa kita Onyo coba jelasin gitu kan, dari pagi saya juga ada kegiatan, jadi saya baru ntar ketemu sama dia, baru duduk ngobrol sama anak usia gitu kan, kita harus tidak membuat jadi tegang kan, jadi saya harus membuat obrolan itu ya bukan kita sedang menginterogasi, tapi saya cuma mau tanya bagaimana ceritanya. Karena kalau semuanya kita atur, nanti dia akan merasa semuanya salah apa yang dia lakukan. Jadi dia mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan, ya saya harus tunggu dari dianya dulu kan. Takutnya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu, ya nanti malah jadinya fitnah ya. Kalau buat saya itu ya yang saya lakukan ya saya cuma berdoa, meminta aja gitu. Ntar kalau saya ngomong yang kayak gimana, ntar soal ini gitu. Tapi yang saya lakukan ya saya cuma bisa bercerita tentang hidup saya itu ya pada saat saya sholat aja gitu. Dan udah itu aja yang saya ceritakan, saya meminta apa yang saya inginkan. Saya udah diskusi sama Bang Minola, dari tanggalnya Bang Minola bisa, saya nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya gitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya, karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya doang, melebarnya jadi kemana-mana. Kalau ditanya komunikasi sama anak ya masih tadi juga masih balas, cuman memang yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak saja. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate aja gitu. Cuman ya memang semuanya itu kan perlu waktu, jadi ya perlu sabar lagi. Makanya saya hal-hal yang saya ingin sampaikan ya saya sampaikan. Kayak gue nih hari ini nggak terlalu buru-buru ya gue berhenti, kalau enggak ya enggak gitu. Karena udah umur segini deh gitu. Pokoknya kalau tanya gue lapar nggak lapar, basa-basi. Karena pengennya udah deh, jangan yang gampang jangan dipersulit, yang sulit jangan gampang-gampang jangan dipersulit lagi gitu. Jadi yang lagi saya lakukan ya saya mau ngobrol sama Onyo kayak apa, seperti apa yang membuat dia menjadi ya bisa meluapkan itu. Jadi saya sebagai orang tuanya yang harus tahu dulu nih apa dulu permasalahannya gimana. Jadi nggak semata-mata saya hanya menyimpulkan dari yang saya baca doang. Kaget. Pasti kan setiap perubahan itu pasti kita berasain. Orang tua, teman-teman juga pastinya kalau ada yang udah punya anak atau ponakan atau siapa yang kita tahu dari bayinya, kita tahu bahkan itu garisnya itu ya keturunan kita kan. Jadi kita tahu. Makanya itu yang saya bilang harus ketemu yang dimana ya tidak ada perantara dulu. Tapi ya semua masih sepertinya kalau yang saya lihat saya masih dibutuhkan kesabarannya lagi. Kayaknya kalau itu biar Bang Minul aja, jadi biar kita nggak dua arah, gitu. Jadi biar nggak ini obrolannya beda. Yang penting segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan arahan yang terbaik gitu. Dan saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi gitu. Makanya saya cuma bilang Mbak, saya lagi diminta untuk sabarnya lebih luas lagi aja gitu. Bilang mau ngapain ya, mau main, mau ngobrol, mau jalan, itu aja sih. Gimana ya, saya juga sebenarnya shock gitu
saya juga sebenarnya shock karena yang saya cuma mikirnya ini pasti nih akan ada reaksi dari setiap anak yang berbeda kan. Ya, Onyo punya jiwa yang sangat amat tidak nyaman. Jadinya Onyonya sendiri melampiaskannya dengan nangis gitu. Tapi ya gimana sih kalau kita udah jadi orang tua, masa lu mau ngerenyek sama anak kan juga bingung kan gitu. Pada hati kita juga aduh. Tapi ya udahlah, saya cuman bilang ini adalah hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau kesannya sendiri gitu, ada rasa jadi kayak gimana gitu. Ya gimana ya gitu. Jadi buat saya tuh ya karena saya sering bekerja secara live kan di TV, saya tahu bagaimana mengkontrol itu semua gitu. Tapi nggak ngerti, buat saya juga bingung gitu ya. Sementara kita juga dengarnya kaget ya, terus reaksinya kaget, terus Onyonya sedih gitu, jadinya marah. Makanya yang saya lakukan pasti kalian sama kayak saya juga, yang dilakukan sama kalian pasti yang ditolong anak dulu. Ya, kita mantar dulu deh, kada kita perut gitu lama anak dulu deh kita tolongin. Ya itu jadinya saya harus bisa membuat ya semuanya baik-baik saja. Tapi kan Onyo bisa ngelihat sendiri kayak gimana. Ya, makanya kayak ada hal yang kayak gini saya harus duduk dulu ngobrol sama dia, apa penyebabnya, apa pemicunya, sampai dia bercerita ini gitu. Saya kagetnya pas udah pagi, saya lagi live subuh doang, kaget kenapa gitu. Jadi dia udah besar, nggak bisa terus dia ada waktunya sendiri, ada waktunya dia gitu. Tapi ya buat saya cuman mungkin saya harus ngobrol lagi berdua sama dia, dia bisa apa yang membuat dia menjadi bisa menceritakan itu. Ya, ini yang seluruh saya nggak emosi sama sekali. Saya shock. Oh, shock. Ya, saya sama sekali tidak emosi karena buat saya ya mungkin kan kacamata orang, setiap orang pasti kita beda-beda ya. Ya memang mungkin di mata sebagian orang kita cocok begitu, kita pantas begini. Jadi saya bukan tugas saya untuk mengubah pola pikir orang, tapi yang saya pikirkan adalah ya ada Onyonya nih yang lagi menerima itu kurang bagus gitu. Jadi yang udah deh dikata kita lagi berdarah-darah juga kita obatin yang anak dulu deh gitu. Cuman ini belum kelar, dia udah ada sesuatu lagi gitu. Jadi saya cuman berpikir saya maunya ngobrol terus sama anak, tapi kan gimana sih lu anak remaja, menurut gue zaman dulu kita umur dia kagak ada di rumah ya, sono sini dukem, wah gila keren banget kayaknya. Tapi kalau itu kan ya dia di rumah kumpul sama teman-teman, terus nonton bola di kamarnya, itu kan aktivitasnya dia gitu. Jadi ya ketika dia lagi mau ngobrol ya kita ketemu di meja makan, Onyo kamarnya di bawah, saya di atas. Jadi pertemuan itu cuma ada di meja makan, atau enggak dia mau berangkat kuliah, itu doang. Tapi kalau untuk ngobrol yang kayak gini kita harus memang benar-benar janjian, nggak boleh kemana-mana ya. Kita harus ngobrol, dia harus ngobrol.